Selamat pagi saudara-saudari semua, kalian dimanapun berada. Hari ini kita melihat kitab uh, Yudas. Di sini ada keunikan. Pertama, di sini Yudas adalah saudara dari Yudas adalah saudara dari Yesus. Dia waktu Yesus masih hidup, dia tidak sungguh-sungguh mengikuti, tetapi setelah Yesus wafat, dia dengan sungguh-sungguh mengikuti. Dan juga surat ini ditulis di sebelum kitab Wahyu. Ada seperti merupakan kesimpulan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan membuat satu kesimpulan kecil, dan kita pun masuk di akhir zaman. Ini posisi darinya. Saya berkata demikian dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dalam kitab ini sangat luas. Seperti dikatakan jalannya Kain, yaitu di kitab Kejadian pasal 4. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 4. Kemudian berkatakan cucu ketujuh dari Adam, yaitu Henok, menyebutkan nubuat tentang Henok. Bahkan nubuat ini tidak terlihat di kitab yang lain. Mungkin dia dari mulut yang diteruskan dari pembicaraan orang Yahudi, kemudian ditulis sekarang, dan juga ditulis juga tentang malaikat Mikael dengan iblis, mereka bertengkar. Ini di dalam dunia roh. Kamu melihat lingkupannya cukup luas. Dari kitab Kejadian sampai sekarang, dan juga melingkupi dua dari dunia gaib. Boleh katakan dari kitab Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru merupakan kesimpulan kecil. Dari kitab kecil sampai kamu kitab Yudas, kamu akan mengerti segalanya, dan kita membawa hati yang demikian dengan pemahaman yang demikian masuk di akhir zaman. Jadi saya menggunakan ayat 24 sebagai tema. Yaitu untuk menjaga diri supaya jangan tersandung. Dikatakan bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan membawa kamu pada tidak ternoda dan gembiraan di hadapan kemuliaannya. Bagaimana kita dari dulu sampai sekarang? Bagaimana bisa mengalami peperangan di alam gaib, dan sampai di sekarang kita bagi dalam dua bagian. Ayat pertama 1 sampai dengan 19. Peperangan turun-temurun. Satu peperangan. Yang kedua ayat 20 sampai akhir. Penjagaan yang kekal atau penjagaan yang selama-lamanya, yaitu di ayat 25. Dikatakan
Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia bagi kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kekuasaan sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini dari kitab Kejadian sampai di kitab Yudas ini memberikan satu kesimpulan ring atau krikop. Ayat pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus. Ayat ketiga, saudara-saudara yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan nasihat kamu supaya kamu tetap berjuang dan mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di sini punya keunikan tujuannya untuk menulis surat ini agar terhadap pertikaian, sebab banyak guru-guru palsu dan banyak yang meragukan. Jadi dengan berusaha untuk menegaskan perkara ini, kita pun dari sini kita mulai berpikir mungkin ada partai dari Mennonites dan yang lain-lain. Atau berkata Yesus dia orang manusia sejati atau cuma gambaran saja. Tetapi di sini dikatakan dia berusaha sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman dan kebenaran. Tapi semuanya ini tidak ditulis tentang perdebatan apa, dan juga tentang yaitu iman yang sejati atau kebenaran itu tidak ditulis secara bagaimana kamu bisa membedakannya, yaitu melihat dari sikap seseorang yang ia pertahankannya itu iman. Seperti kita, bagaimana kita memastikan dia nabi yang palsu atau yang sejati, bukan berkata ia menuduh buat yang benar, yang tepat atau tidak, tetapi menerangkan tentang kehidupannya. Demikian juga dengan guru palsu, bukan yang dikatakan apa yang ia sampaikan benar atau tidak, tetapi buah yang ia hasilkan, dan yaitu kehidupannya. Jadi Yesus berkata tentang orang-orang Farisi, apa yang mereka katakan kamu mendengar, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Temanya tepat, tetapi orangnya tidak benar. Orang-orang yang demikian tidak sangat dibenci Allah, sebab Allah mengasihi manusia. Tetapi orang Farisi menggunakan pengalaman hidupnya untuk dia belajar seumur hidupnya untuk belajar tentang kitab. Tapi jadi di sini Tuhan berkata orang-orang yang demikian celakalah, karena mereka tidak melakukan apa yang diajarkan. Jadi bagaimana kita memisahkan tentang guru palsu atau nabi palsu dengan yang sejati, yaitu kita lihat dari buah kelakuan mereka. Di sini kita hidup dari peperangan yang turun-temurun. Bagaimana dia menerang tentang peperangan, kita melihatnya dengan menggunakan berbagai posisi. Dia mengutarakannya. Ayat 5-7 dari generasi atau dari sekelompok orang dimulai. Ayat kelima, mereka yaitu memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi dibinasakan karena mereka tidak percaya.
Mereka tidak percaya mengalami mujizat Allah, melihat laut Teberau yang terbuka, melihat setiap hari ada mana yang turun. Mereka juga melihat tiang awan dan tiang api, tetapi mereka tidak percaya. Jadi bagaimana melihat guru yang palsu? Lihat karena imannya. Yang tidak percaya, dia akan dibinasakan. Ayat ke-6, bahkan ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kuasa manusia. Mereka mengapa tidak taat pada batas kekuasaan mereka? Karena menggunakan cara rancangan sendiri, dan malaikat ini dikatakan sepertiga dari malaikat. Setiap malaikat Allah mendudukkan posisi mereka masing-masing. Mereka ditugaskan dalam posisi mereka masing-masing, tetapi mereka tidak taat. Jadi mereka ingin lari sana lari sini. Jadi Tuhan di sini menahan mereka menjadi satu tempat. Ayat ke-7 juga, Sodoma dan Gomora menjadi kota-kota yang sunyi. Sebagian orang mereka di situ karena melakukan percabulan. Jadi bagaimana memperbedakan para guru palsu? Lihatlah kelakuan, lihat apakah dia juga setia pada posisi mereka, dan juga mereka menyukai percabulan. Dari sini kamu bisa melihat berusaha untuk mempertahankan, untuk membedakan, untuk jangan menjadi kelakuan seperti guru-guru yang palsu, untuk berusaha untuk berjuang dan mempertahankan iman. Di sini juga. Namun demikian orang-orang bermimpi-mimpi, yaitu mereka mereka itu juga mencemarkan tubuh mereka, menghina kuasa Allah dan menghujat semua yang mulia di surga. Mencemarkan tubuh mereka yaitu mereka melakukan percabulan, menghina kuasa Allah yaitu menganggap Allah tidak ada, seperti Allah memberikan jabatannya sebagai malaikat, tetapi mereka tidak melakukan tugasnya. Mereka tidak taat. Dia merekakan pengaturan Allah dan juga yang Allah percayakan kepada mereka, dan juga di sini menghujat semua yang mulia di surga. Saya merasa manusia itu juga aneh. Setiap orang tentu tidak mengaku kalau dianya yang tidak baik atau nakal atau pemberontak, kecuali kamu lagi mengaku dosa. Bagaimana kamu menghadapi otoritas memberikan perintah tetapi kamu tidak mengikuti? Bagaimana kamu menghadapinya? Pemimpin karena bermasalah, keputusannya bermasalah, dia merasa keputusan ini salah, jadi saya tidak mau mendengar. Jadi memberontak dan menghujat. Pemberontak atau penghujat ini digaul menjadi satu. Saya bukan tidak mau mendengar, tetapi yang ia sampaikan itu bermasalah, dan itu keputusan apa? Jadi ia terus di situ menghujat. Jadi mengapa dua ini sangat sama, berdekat? Tidak mendengar terus harus bagaimana? Oke, saya tidak mendengar. Saya ingin ada yang ingin saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan? Tentu saya lagi
memuaskan keinginan saya, memuaskan di sini untuk berzina, memuaskan hawa nafsu. Jadi ini mencemarkan tubuh. Kita seterusnya dikatakan di sini menghujat, menerangkan tentang perselisihan antara malaikat Mikael dengan iblis mengenai mayat Musa. Di sini seketika menunjukkan di dunia spiritual mengenai untuk berkata-kata. Mikael dengan iblis di situ berebut mayatnya Musa. Iblis berkata, Musa membunuh orang, jadi dia milikku. Tapi Mikael berkata, merasa ini hamba Allah, ini harus menjadi milikku. Kemudian mereka berselisih. Walaupun di tempat perkara ini Mikael tidak berani menghakimi iblis. Mungkin iblis punya permasalahan, tetapi Mikael tidak berkata-kata hujatan, tetapi ia berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Biarlah keputusan pada Tuhan, biar Tuhan yang menghardikmu dan biarlah Tuhan yang menghakimimu. Dan saya tidak berkata apa-apa, tapi Tuhan yang menghardikmu. Di sini kamu melihat yaitu malaikat Mikael, bagaimana dia menjaga kata-katanya, mulutnya. Berbeda dengan kata-kata yang menghujat yang di atas. Di sini dari 3 orang ini dengan masing-masing membuahkan satu kesimpulan. Di sini dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuhkan Kain, dan karena mereka oleh sebab upah mencebokkan diri pada kesesatan dan binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kesimpulannya itu guru palsu jalannya, yaitu jalannya Kain, menggunakan kekuatan sendiri agar berkenan bagi Allah. Kemudian di situ mereka menganggap Allah tidak ada, tidak peduli sama saudaranya dan membunuh para saudaranya. Ini adalah jalan dari Kain. Dan salah satunya yaitu di jalannya Balaam. Dia punya urapan balian tetapi terus mengejar uang. Salah satunya yaitu kedurhakaan dari Korah yang dibinasakan. Dia membangkang. Yang ingin Balaam inginkan yaitu keuntungan, yang Korah inginkan yaitu kekuasaan, berebut kekuasaan. Poin dari Kain, saya berjalan pada jalan saya sendiri, tidak peduli pada saudari saya. Saya tidak suka padanya, saya habiskan dia. Di sini berhadapan dikatakan orang Israel tidak percaya kemudian tentang Sodom dan Gomora. Jadi di sini dia jadikan kesimpulan hanya jalan 3 jalan. Kita tidak berjalan. Kalau kita tidak mengikuti jalan Allah, maka kita berjalan dalam 3 jalan ini. Yaitu aku mengandalkan diriku sendiri, aku mau berjalan dalam jalanku sendiri, aku tidak peduli sama saudaraku, aku tidak peduli pada penghakiman Allah. Yang terpenting aku melakukan apa yang ingin aku lakukan. Dan poinnya, semua itu dari keputusanku. Beliau hanya menginginkan keuangannya. Uang bisa membeli banyak barang. Aku ingin beli apa, aku belikan apa. Jadi dia tetap berpegang pada keuangan.
Walaupun tidak berkenan bagi Allah, saya tetap yang berpegang pada keuangan. Yang dikatakan Korah yang berebut pada kedudukan sama dengan malaikat. Di dunia spiritual, demikian juga dengan dunia material. Sodom dan Gomora sampai sekarang pun sama dengan sampai sekarang. Bagaimana membedakan guru palsu? Kamu melihat dia hendak kemana? Kamu melihat setiap sifatnya. Kamu kepribadian, lihat tujuannya. Apakah dia suka untuk menghakimi? Melihat seseorang bermasalah, terlebih lagi para pemimpin negara, mereka sangat bermasalah. Ini ya, itu menghujat orang kudus, menghujat yang mulia, bahkan menggunakan Alkitab untuk menghakimi mereka. Kita lihat apa yang mereka kejar, dia apa yang lagi ia usahakan, apa yang ia usahakan, yang ingin mereka raih. Ini sama dengan guru palsu. Dan pengaruhnya apakah itu ayat 11-12 dikatakan mereka awan yang tidak berair. Kamu mengira ada air tetapi itu kering, yaitu memberi pengharapan yang sia-sia pada orang. Kamu melihat musim gugur tiba, seharusnya ada buah tetapi tidak menghasilkan buah. Di sini mengatakan tentang mereka akan menghadapi penghakiman. Dikatakan juga kita semua akan menghadapi penghakiman. Jadi ayat 15, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik dan perbuatan fasik dan mereka lakukan karena kata-kata niska yang diucapkan orang-orang berdosa yang tidak fasik itu terhadap Tuhan. Yang kita lakukan akhirnya juga kita harus mempertanggungannya di hadapan Allah. 16 dikatakan mereka orang-orang yang mengeluh tentang nasibnya. Kita juga sangat kenal ini, sebab belum percaya Tuhan mungkin kita juga orang yang demikian. Dulu saya pernah sekali untuk menghakimi manajer saya berulang kali. Tapi satu kali saya melakukan kesalahan yang besar. Akhirnya saya dikeluarkan. Supervisor saya mengatakan, mandor ya. Saya mengatakan dengan yang keras, kemudian saya diusir. Mengatakan apa yang saya katakan telah melampaui batasnya. Kita orang yang demikian. Tapi setelah kita percaya Tuhan, kita harus belajar. Kita harus berubah. Tapi berubah juga harus perlahan. Dulu saya ingat waktu di Taiwan, kita bisa berdoa, kita berusaha dan kita berdoa begitu saleh sekitar 2 jam kemudian para pemimpin ataupun para pendeta hanya menggunakan 15 menit. Kemudian 15 menit selesai doa, selesai istirahat. Demikian
kemudian istirahat. Saya merasa demikian, saya sangat salah. Tapi saya pikirkan kembali, ini sangat lucu. Jadi harus terus untuk diperbaiki. Ini banyak pengalaman. Kemudian ada tahap tahu ini tidak boleh diucapkan, tapi saya taruh dalam hati. Di dalam hati menghakimi, tetapi tidak berani dikeluarkan atau diucapkan. Ini sangat susah. Tapi puji Tuhan, terus mengikuti Tuhan, Tuhan perlahan perkara-perkara ini juga dibukakan, dilepaskan. Jadi kata-kata ini kita katakan yaitu menghujat semua yang mulia, menghujat yang dihormati merupakan juga salah satu tanda dari guru palsu. Dan kebanyakan kita sekarang zaman canggih, modern, lebih banyak cara lagi untuk menghujat orang, seperti media menggunakan aku bisa menggunakan nama palsu untuk menulis, memberikan pesan, dan juga tidak perlu tanggung jawab. Menggunakan nama-nama palsu ini mengeluarkan kayak itu kata-kata yang menghakimi. Dan di dalam media lebih lagi bisa disembunyikan. Jadi kamu bisa melihat dia mengatai sifat seseorang. Dia jalannya Koin, jalannya Balaam, jalannya Korah. Kalau kamu katakan dia mencemari tubuhnya, menghujat yang mulia, menghina kekuasaan Allah juga iya. Boleh dikatakan orang Israel yang tidak percaya, yang lagi mengembara, malaikat-malaikat yang tidak taat, semuanya sama. Mereka menggunakan banyak cara untuk menyatakannya atau mengutarakannya. Jadi kitab Yudas mengatakan satu sifat manusia dan peperangan, kesimpulan dari perangan dari berabad-abad, dan terhadap orang dia mengambilkan satu kesimpulan. Ayat 19. Mereka adalah saudara, dibangun dengan dirinya atas dasar iman yang paling suci. Ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai dengan harga keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus, seperti yaitu untuk melakukan keinginan sendiri, seperti marah terhadap direktur. Itu satu perkara yang sangat menakutkan. Jadi bersama orang untuk menghujat orang, mengatai orang. Jadi kita dalam satu grup, ini adalah sifat tanda-tanda orang yang berdosa. Jadi satu kesimpulan, mereka pemecah belah.
yang menjalankan keinginan kedagingan. Mereka golongan-golongan demikian. Mengapa mereka bercabul? Karena mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Jadi merupakan kedagingan dan juga tidak tanpa Roh Kudus. Ini peperangan dari abad ke abad atau turun-temurun. Baik itu apa yang dikatakan guru palsu, jangan pedulikan apa ia sampaikan. Yang kamu harus lihat apa yang ia kerjakan, apa yang katakan, apa yang ia perbuat, di mana dia perjalannya kemana. Dia melihat apa yang ia usahakan dan dalam hidupnya apa yang ia fokuskan. Kemudian 20 sampai di poin yang kedua. Menghadapi situasi demikian kita harus bagaimana? Sebab peperangan ini sudah ribuan tahun. Dari surat Yudas sampai kita sekarang lebih dari 2000 tahun. Apa yang harus kita perbuat? 22 membuat satu kesimpulan. 20 dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yaitu agar diri lebih dalam lagi di dalam firman dan memahami firman Allah dan berdoa di dalam Roh Kudus. Dalam berdoa dalam Roh Kudus yaitu doa roh, bahasa roh yang ada dikatakan dalam kitab Korintus. Kalau aku berdoa dengan bahasa roh, aku berdoa, yaitu rohku lah yang berdoa. Maka demikian lebih lagi memahami Roh Kudus dan pelihara dirimu dalam kasih Allah. Asal selalu dalam kasih Allah. Merasakan kasih Allah. Kemudian kita menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus. Mengapa harus menantikan rahmat kasih Tuhan Yesus? Karena tahu bahwa saya orang berdosa. Saya tahu saya perlu akan perlindungan Allah. Ini satu, Alkitab, Roh Kudus, dan kasih Allah. Kemudian tahu diri sendiri perlu akan penjagaan Allah. Pada saat kita berpegang pada 4 hal ini, maka guru-guru palsu tidak dapat mempengaruhi kita, sebab dia ingin mempengaruhi kita agar berjalan di dalam jalannya. Tetapi dalam 4 poin ini kita berpegang dengan erat Alkitab, Roh Kudus, kasih Allah, dan juga rahmat Allah. Kita berpegang pada 4 perkara ini, maka kita tidak akan tersandung. Kita bisa 24 dikatakan untuk menjaga kita, jangan kamu tersandung, dan jangan supaya juga membawa kita untuk tidak bernoda, dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan menolong kita berpegang pada kitab Yudas yang merupakan satu kesimpulan. Kemudian kita demikian masuk di akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya. Datang di hadapan Tuhan di dalam tata kasih karunia Tuhan. Kita merenungkan Yesus, kita merenungkan Yesus Kristus dari dulu sampai sekarang, memberikan kasih karunia-Nya dari dulu sampai sekarang, kasih setianya kepada kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
kemuliaan, keagungan, kehormatan hanya bagi Tuhan Yesus Raja. Dia Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Engkau layak, haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau. Kiranya namamu membawa waktu kami dalam penyertaan-Mu. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Di dalam ayat hari ini memberikan kita banyak hal. Kita harus datang di hadapan Tuhan untuk mengaku kesan kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menuntun kita. Dan kita menentukan apakah kita dalam perzinaan, ataukah kita juga sebagai guru palsu, mengandalkan diri sendiri, menghujat, punya keuangan, perlu mengutamakan kejabatan atau kedudukan. Kiranya Tuhan sendiri menolong kita. Kiranya Roh Kudus menerangi kita, kita bisa berdoa, mengaku dosa, dan mari kita bertobat. Tuhan membuat aku selalu sibuk, tidak di dalam Engkau. Tuhan, Engkau ajar aku agar jangan hanya melihat penampilan, tetapi harus sungguh-sungguh di dalam kehidupan bersama dengan Engkau Yesus. Tuhan, tolong aku agar hidupku berbuah, agar kata-kataku berbicara dengan orang lain itu membangun, membentuk orang lain. Agar Tuhan juga tolong aku agar hidupku berakar di dalam Engkau. Kalau aku tidak berakar dalam Engkau, bagaimana aku bisa membantu orang lain? Tuhan, di dalam hidupku, diam kasih-Mu dalam kebenaran-Mu, lebih dalam lagi untuk berakar, agar beri aku agar lebih merindukan firman-Mu, bukan hanya melihat, membaca cukup sampai di situ. Tuhan, aku
ingin lebih dalam lagi. Kiranya firman-Mu masuk dalam hidupku. Setiap aku di bait suci, waktu aku mendengar pengajaran dari-Mu, tolong aku bisa sungguh-sungguh dan juga rohku berakar dalam firman-Mu. Di akhir zaman, dengan firman-Mu aku bisa berakar, bisa berdiri dengan kokoh. Aku perlu lebih lagi untuk imanku bertumbuh di dalam Engkau. Yesus, aku datang mengaku kesalahanku, dosa-dosaku. Tuhan, aku seorang Kristen, tetapi aku lupa kalau aku ini dipanggil. Aku dipanggil, panggilan yang dari-Mu. Tapi Tuhan, saya bisa seenak saya sendiri, menggunakan cara saya sendiri kan, melakukan apa yang ingin saya kerjakan. Serunya saya lupa identitasku sebagai orang Kristen, identitasku, tetapi aku hanya melakukan apa yang ingin aku kerjakan dan tidak terpikir apakah yang aku kerjakan Engkau berkenan. Saya melakukan banyak hal yang sia-sia. Mohon Tuhan ampuni aku. Tuhan, aku dikasihi, aku yang dijaga, tetapi aku menggunakan banyak waktu, kekuatan untuk melindungi diri sendiri, membangun diri sendiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau telah membangun diriku. Tuhan, aku merasa tidak aman. Saya tidak dapat merasa kasih-Mu. Kadang ada ketakutan. Saya takut saya tidak dapat kerjakan. Jadi saya terus berusaha untuk giat lagi. Tuhan, tolong aku agar bisa melangkah di dalam Engkau, di dalam identitas unik ini Tuhan, dalam identitas yang dikasihi. Tuhan, aku telah Engkau pilih dan punya kehendak dari Engkau. Aku tidak mau berjalan di jalannya Kain. Tuhan, mohon Engkau ampuni aku, agar aku bisa di dalam Engkau, bisa berdiri dengan tenang, dengan kokoh. Tuhan, kiranya aku melakukan apa yang berkenan bagi-Mu. Tolong aku lebih dalam ini, agar aku dapat mengoreksi diriku sendiri dan berubah, bertobat. Tuhan, aku seluruhnya persediakan kepada Engkau. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau mengaku dosa. Aku orang yang egois, segala pikiranku hanya untuk diriku sendiri, dan aku melihat Allah melihat sesama. Aku menggunakan keputusanku sendiri dan caraku sendiri. Tuhan, di hati itu tidak ada orang lain. Aku tidak di hadapan Engkau merendahkan diri sendiri. Tuhan, aku menolak, aku juga bahkan mengambil satu pepecahan. Aku juga menghakimi, aku juga menghina. Tuhan, ampunilah aku. Saya selalu merenungkan waktu-waktuku menggunakan untuk memikirkan perkara sendiri. Tuhan, ampuni aku. Aku tidak melihat kasih. Aku tidak melihat orang-orang yang pertolongan, orang-orang yang mengasihiku. Tuhan, ampuni aku. Maafkan aku. Tuhan, Engkau tolong kami lebih dalam lagi melihat kejahatan yang ada dalam hati kami. Tuhan, Engkau melihat sifat seseorang. Engkau melihat kehidupan kami. Engkau melihat buah yang dihasilkan. Tuhan, mohon Engkau tolong aku. Tolong aku, kami setiap orang. Di dalam doa, Tuhan, dengan surat huruf yang besar di situ Tuhan kata yaitu pemecah belah. Jadi biarlah hidup ini mengukur kehidupan kita pada saat kita
dalam pujian ini, agar kata pemecah belah ini kita ukurkan kembali di dalam gereja. Saya mendengar Tuhan mengata dalam gereja, saya mendengar Tuhan berkata di gereja kita banyak pemecah belah. Kita sekelompok seperti banyak teman, banyak baik dalam sel grup atau para siswa, bahkan di dalam komunitas rekan gereja, sekelompok demi sekelompok orang, teman yang baik, sepertinya saling menolong, tetapi Tuhan berkata di tengah-tengah ini ada pemecah belah. Kita bisa menghakimi, mengatai orang, bahkan mengatai pemimpin kita. Harus demikian, banyak yang tidak puas dan menggerutu, bahkan tidak taat. Tuhan tidak suka kita mengadakan pemecah belah. Kita mengira ini yaitu kekuatan dalam perkumpulan, kekuatan dalam sekuler, tetapi sesungguhnya kita banyak yang tidak suka pada orang, menghina orang. Kita ngirahkan dalam perkara yang baik, tetapi kita melakukan satu pemecah belah. Kita tidak suka ini, kita tidak suka yang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tanpa sadari kami melakukan hal yang pemecah belah. Kiranya Roh Kudus, Engkau menolong kami. Tolong kami Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan, mohon kepada Engkau bagaimana orang bisa menjadi pemecah belah. Tuhan, kami perlu kasih-Mu. Kami di dalam kasih-Mu, kami tahu akan kelemahan kami. Kami perlu akan kasih karunia-Mu, lebih banyak lagi kasih memenuhi kami. Lebih dalam lagi kasih-Mu memenuhi gereja-Mu. Tolong kami untuk mengalami kasih-Mu, Tuhan. Sebanyak dari satu kelompok komunitas yang takut, khawatir semua ini, Tuhan, Engkau buang semua. Dan bukan yang selalu berkata, siapa aku tidak bisa, ini tak bisa, oleh karena tidak berani untuk memberikan kasih, menolong orang lain. Bersuka sendiri terhadap orang yang ia sukai, yang hanya berbincang-bincang dengan orang yang bisa ia merasa aman. Tuhan, tolong kami terobosi semuanya ini, semuanya Engkau hancurkan kelompok-kelompok demikian. Tuhan, kami berharap kepada Engkau, kami mohon kepada Engkau, berharap pada Engkau. Kami tahu kami dikasih, kami utik, kami bisa memberikan kasih Engkau, Tuhan. Kami berharap dan perlu akan Engkau. Haleluya Tuhan. Segala kuasa pemecah belah ini semuanya pergi, segala macam dihancurkan, dan buang segala ketakutan, kekhawatiran kami, dan berikan kami terobosan untuk saling mengasihi. Mari saudara semua, mari kita berdiskusi. Ini merupakan suatu peperangan. Kita tahu ini peperangan. Kita bersama dalam doa bahasa roh, dalam roh kita berdoa secara buang segala ketidakamanan kami, segala belenggu dalam kehidupan kami, Engkau hancurkan secara
ayat 20, tetapi saudara-saudara kamu yang kekasih, bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sampai menanti rahmat Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tuhan, kita lewat kitab Yudas, Tuhan, kami kembali kepada Engkau setiap hari pada saat firman-Mu menerangi hati kami. Kasih-Mu meliputi kami sehingga kami hidup di dalam kasih-Mu, dalam lingkupan kasih-Mu. Segala iri hati, pemecahan, pertikaian, perpisahan, Tuhan, Engkau beri kami pelindung terhadap semuanya ini, yaitu kasih-Mu. Tuhan, apakah kasih-Mu bisa berkurang sampai kami perlu untuk berselisih, membanding-bandingkan sampai ira? Sesungguhnya kasih-Mu cukup. Tuhan, bagi saja masih celah yang diberikan pada iblis, Tuhan, akar ini, celah-celah ini Engkau tutup, Tuhan, dengan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu penuhi kami, Tuhan. Yang kami tidak sanggup lakukan, mohon Engkau belas kasihan kepada kami. Engkau tahu kelemahanku, Engkau tahu titik rendah akan kesalahanku. Tuhan, Engkau melihat diriku sendiri. Aku tahu aku tidak sanggup, tetapi hanya Engkau. Roh Kudus, Engkau tolong kami. Engkau yang nolong kami sejak awal. Kami tahu Engkau sanggup untuk menolong kami. Tuhan, di akhir zaman, bagaimana kami bisa hidup setiap hari mendengar banyak berita, baik jauh maupun yang dekat, sehingga membuat kegedaran dalam hidup kami dan membuatkan satu dalam amarah. Ada satu jalan yang tentang pengetahuan yang jahat, yang baik untuk menarik kami, tetapi Tuhan, dengan kasih-Mu, Tuhan, Engkau tolong kami. Firman-Mu jaga kami setiap hari di renungan pagi, pesan khotbah minggu, bungkuslah kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di kayu salib-Mu Engkau telah menggenapi semua pekerjaan-Mu terhadap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami menikmati kasih-Mu, menerima belas kasihan-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami. Firman Tuhan sebagai pelindung, perisai, pelindung bagi kami. Kami memuji Engkau. Kami memiliki Engkau. Engkau berharga bagi kami. Tuhan, tiada yang kami minta selain di dalam kami ada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Setiap hari dipenuhi dengan kasih Allah dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di mana kamu pergi, Yesus memberikan kasih Allah, belas kasihan Allah, kuasa Roh Kudus, dan juga memecahkan firman Allah. Dalam demikian memberkatimu segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin.